karyawan yang dirumahkan, yang diliburkan, Pak. diliburkan Pak, diliburkan. Berapa hari kemudian ada lagi berita lagi bahwa ada PHK massal, dan ini membuat saya terganggu. Artinya apa? Kok seorang pejabat negara berbohong selama ini gitu loh. Tidak ada PHK, ternyata ada PHK. Nah, hari ini saya panggil beliau, saya panggil Pak Iwan ini untuk klarifikasi, ada PHK atau tidak? Karena saya jujur merasa terganggu dengan opini yang tidak bertanggung jawab ini. Makanya untuk itu tolong dijelaskan Pak Iwan opini yang tidak bertanggung jawab ini. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pers semuanya yang saya hormati, saya cintai. Saya sebenarnya datang ke sini ini mendadak ya. Saya sebenarnya ini mau menuju ke airport, dan saya sangat menghormati Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen bisa mengundang saya pagi-pagi ini untuk memberi suatu pencerahan pada semuanya bahwa saat ini Sritek tidak melakukan PHK satu orang pun. Gimana coba tegasin lagi Pak Iwan? Sritek tidak melakukan PHK ya. Dan dalam status kepailitan ini. Tetapi Sritek telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku. Ini memang kemarin ini kan ada tersendat di dalam proses administrasi di situ, dan jumlah karyawan yang diliburkan akan terus bertambah apabila tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha. Jadi ini ada proses going concern yang harus cepat diputuskan oleh hakim pengawas, karena ini akan membantu kami dalam keberlangsungan. Bila itu ada, kita kembali lagi. Oh gitu. Siap. Jadi ketersediaan bahan baku ini sekarang sampai 3 minggu kekuatannya sampai 3 minggu ke depan. Demikian. Jadi ini kalau tidak ada going concern atau daripada keberlangsungan itu malah jadi ancaman ada Pak Wamen. Ancaman PHK ada. Demikian. Jadi jangan sampai ini menjadi masalah, menambah masalah di situ. Dan tentang rekening bank yang diblokir juga itu kan menambah masalah lagi. Rekening bank diblokir. Ya, oleh jadi ini yang hal-hal yang demikian yang harus cepat ditangani. Mungkin ke depan itu yang perlu hari ini pun yang perlu adalah visi dan misi daripada kurator dan manajemen ini berbeda. Jadi visi kurator ini selalu mengedepankan pemberesan atau tidak peduli dengan keberlangsungan usaha. Tapi kalau manajemen itu selalu melihatnya adalah keberlangsungan usaha dan melanjutkan usaha ini, ya. Dan tidak ada PHK. Oke. Jadi jelas Pak. Sudah. Oke, terima kasih kawan-kawan media. Tadi dipertegas lagi bahwa tidak ada PHK. Artinya saya ingin menjawab isu liar yang tidak bertanggung jawab ini bahwa tidak ada PHK. Karena gini, buruh itu atau pekerja itu butuh kepastian hukum, dan negara harus hadir. Negara harus hadir. Karena apa yang saya lakukan hari ini terhadap Sritek itu perintah Presiden langsung. Karena Pak Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ada yang namanya PHK. Dia tidak mau melihat buruh atau pekerja itu menderita. Karena sebuah kebijakan yang tadi disampaikan Pak Iwan, gitu, ada akunnya yang diblokir, kemudian ada ekspor impornya yang terblokir juga ya Pak ya? Ya, masih belum itu lancar. Akhirnya mengganggu operasional perusahaan, gitu. Dan kita juga menginginkan pengusaha itu tetap melakukan operasional perusahaannya. Agar apa?
kewajiban-kewajibannya terkait kebutuhan kawan-kawan pekerja, gaji dan sebagainya itu ya berjalan dengan baik. Karena sekali lagi saya tekankan, bekerja itu adalah hak. Kewajiban negara adalah menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya, agar tidak menjadi negara yang cuman omon-omon. Kita tidak mau sampai terlalu ke sana, benar-benar hadir. Dan saya juga ingin memastikan Sritek ini benar atau tidak mem-PHK-nya, karena opini kan liar sekali. Dan saya akan hadir di ini Pak ya. Saya mau memastikan Pak nanti Baik. Pak. Baik. Saya akan datang ke tempat Bapak ya. Silakan Pak. Untuk memastikan bahwa benar tidak ada, karena saya nggak mau, ini tanggung jawab publik saya nih. Tanggung jawab publik saya cuman hanya kemarin saya pastikan tidak ada. Saya panggil Bapak sekarang. Nah saya nanti datang ke sana ya. Baik Pak. Sritek Pak ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih kawan-kawan. Saya rasa sudah cukup. Yang penting adalah bahwa saya langsung memanggil presiden komisarisnya dan sudah terjawab agar opini-opini yang tidak bertanggung jawab selama ini hari ini sudah terjawab semua. Saya rasa terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Saya Rahmawati dari Kompas TV mau tanya kepada Pak Immanuel gitu kan, terakhir Bapak itu bilang kalau akan mengurus dengan masalah kasus Sritek ini kurang dari 100 hari kerja begitu ya Pak ya. Nah mungkin perkembangannya sekarang seperti apa gitu Pak. Dan untuk Pak Iwan ini untuk dari saham Sritek ini sekarang gimana Pak, kan kalau katanya ini menunggu kasasi, hasilnya bagaimana, apakah kedepannya tetap dibukukan oleh bursa, mengingat kalau misalnya kita lihat dari peraturan bursa itu bisa delisting begitu Pak. Terima kasih. Aku jawab dulu ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali dan harus saya jawab. Sebelum 100 hari pun saya sudah melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab saya. Jadi dari tanggal berapa itu ya saya datang ke Sritek dan sampai sekarang itu belum sampai 100 hari. Bahkan belum juga sebulan. Ini bentuk tanggung jawab kita, negara hadir gitu. Karena kita melihatnya pasti akan ada Sritek baru. Dan ini bukan fokus pada Sritek aja ya. Pasti ada Sritek yang lain. Dan negara harus hadir, tidak bisa tidak. Karena ini perintah presiden. Terkait apa? Narasi besar beliau terkait kemiskinan dan pengangguran. Agar apa? Indonesia bebas dari kemiskinan menghadapi 2045. Tugas kita adalah menjalankan perintah eksekutif Presiden Prabowo Subianto. Itu, silakan. Mungkin yang terkait teknis sekali saya mungkin nggak bisa jawab ya. Jadi kami tetap menunggu proses kasasi ini dan semoga kasasi ini kita in favor di kita ya maksudnya. Jadi ini yang harapan kami, dan untuk yang selanjutnya mungkin itu teknis nanti bisa diserahkan secara tertulis saja Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain, silakan Mbak. Pagi Pak, Angela dari BIS Indonesia. Pertanyaan mungkin untuk Pak Noel dan Pak Iwan. Kalau untuk Pak Iwan, Pak tadi sempat disebutkan bahwa ada 2.500 karyawan yang diliburkan begitu. Nah ini apakah hak-hak mereka seperti gaji itu tetap dibayarkan atau seperti apa? Terus kemudian Pak, perkiraannya semisal bahan baku ini juga tidak kunjung berjalan lancar begitu, perkiraannya akan ada berapa karyawan lagi begitu yang diliburkan? Kemudian untuk Pak Wamenaker, Pak, kira-kira selain kunjungan apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh Kemenaker gitu Pak untuk mengantisipasi adanya kemungkinan PHK di industri tekstil Pak? Makasih Pak. Dulu yang jawab ya. Baik. Jadi yang diliburkan tetap kita gaji, dan kita sebenarnya ini mengharapkan bahwa keberlangsungan harus cepat dijalankan supaya yang diliburkan ini tetap harus bisa bekerja lagi seperti biasa begitu. Dan ini keberlangsungan usaha ini adalah pokok ya dalam menunggu bridging, dalam menunggu kasasi begitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaannya gimana tadi Mbak?
Oke, oke. Yang pasti kita akan tetap melakukan monitoring ya, karena ini terkait kebutuhan kawan-kawan buruh yang harus benar-benar negara harus hadir. Jangan sampai kita abai. Ini kan ini di persoalan buruh ini kan persoalan kepentingan nasional juga. Karena narasi Pak Prabowo kita butuh pengusaha yang patriotik. Kita butuh buruh yang patriotik. Semoga patriotisme ini harus menjadi landasan kita bersama hari ini. Dijadikan momentum Sritek membangkitkan patriotisme kawan-kawan pengusaha dan juga buruh. Itu, Mbak. Ada lagi? Silakan. Selamat pagi Pak, saya Martia dari CNBC Indonesia. Izin mau penegasan aja mungkin ke Pak Iwan. Pak, tadi kan disampaikan tidak ada PHK, tetapi diliburkan saja ya Pak. Nah, kalau boleh diperjelas, berapa persen sih Pak yang sudah diliburkan dari total karyawan Bapak, sama terhitungnya sudah berapa hari mereka diliburkan? Terima kasih Pak. Jadi porsi ini bukan saya yang menjawab ya, karena saya sebagai Presiden Komisaris nanti tertulis saja nanti kita berikan ya Mbak ya. Jadi mohon maaf sekali presentasinya saya juga nggak hafal, tapi intinya adalah kita bagaimana di dalam proses kasasi ini kita tetap jalan operasional seperti biasa, itu saja. Ya. Ada lagi kawan-kawan? Halo, Mbak. Selamat pagi. Terakhir satu ya nanti ya di sini itu ya. Bapak-bapak, Andi dari Kata Data. Ada beberapa pertanyaan untuk Pak Iwan sama Pak Noel. Yang pertama, kemarin di DPR Pak Menperin Agus bilang bahwa udah ada pertemuan dengan pihak penegak hukum, entah itu kurator atau hakim pengawas, agar alur impor dan ekspornya Sritex itu berjalan baik. Berarti itu sejauh ini masih belum ada dampaknya atau kayak gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi pertanyaan Angela yang kedua itu belum dijawab kayaknya Pak, yang kira-kira kalau setelah 3 minggu, sebelum 3 minggu, antara 3 minggu period ini, akan potensi untuk penambahan peliburan karyawan itu seperti apa? Terus yang ketiga, untuk Pak Noel, kira-kira pas kunjungan selanjutnya bakal, selain monitoring, kira-kira bakal ada pendekatan juga nggak? Maksudnya strategi yang sama seperti Pak Agus untuk mendekati penegak hukum itu seperti apa? Sama satu lagi Pak, kemarin Pak Agus juga bilang bahwa pemerintah sudah memiliki mitigasi jika kasasi diterima atau ditolak, yang intinya 2 strategi itu membuat Sritex tetap beroperasi, nggak ada PHK, dan satu lagi saya lupa. Itu boleh dibagi nggak Pak Noel, kira-kira strategi yang disiapin sama pemerintah itu apa? Makasih. Oke. Dari pertanyaan ke Pak Iwan ya? Tadi apa Mas, banyak banget, mohon maaf awalnya tadi. Ya. Kemarin Pak Agus sudah. Oh iya, oke. Jadi memang hakim pengawas dan kurator memang ini yang kita harapkan menjadi support ke keberlangsungan usaha. Ini yang paling penting. Ya, yang nomor 2 tadi kondisi 3 minggu ini bahan baku kita memang harus kita jaga terus ini, supaya kalau ini keberlangsungan ada, sudah 3 minggu lagi bisa terus lagi gitu. Jadi ini sangat penting, sangat krusial di situ. Mungkin dari saya itu ya. Kalau ada keberlangsungan usaha bisa datang. Nah itu. Jadi kuncinya di keberlangsungan usaha ya. Nah itu yang harus ditanyakan oleh itu. Jadi dia kan tidak profesional di situ ya. Jadi kan dia masih junior ya, saya lihat ya.
Jadi itu punya kualifikasi yang masih kita lihat kurang ya di Ya. situ. Oke. Pertanyaan ke saya sekarang ya, jawab saya. Yang pasti pemerintah tetap akan mengupayakan dan menjalankan perintah Presiden Pak Prabowo ya terkait Sritek, karena ini perintah beliau langsung. Dan tentunya kami diperintah juga, Pak. Nah, Kami pun diperintah juga. Jadi jangan sampai ada PHK. Gitu. ini kedua, kita Kemenaker akan melakukan koordinasi dengan 3 lembaga kementerian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan juga BUMN. Karena ini kan perintah Presiden ya, bukan perintah Wamenaker, bukan perintah saya, tapi ini perintah Presiden yang harus saya laksanakan. Tidak bisa tidak, ini kita akan juga melakukan upaya koordinasi dengan kurator. Karena ini kepentingan bangsa, ini kepentingan kemanusiaan. Artinya jangan main-main lah. Kecuali mereka memang berani ya berhadapan dengan puluhan ribu nasib buruh yang bergantung terhadap Sritek. Berani juga melawan perintah Presiden Prabowo, karena dia di perintahnya ini perintah konstitusi loh. Bukan perintah Prabowo sebagai presiden, tapi perintah konstitusi yang dijalankan oleh Prabowo Subianto sebagai pemegang mandat konstitusi itu sendiri. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan semua. Terima kasih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Izin Pak Wamen Terima kasih ya. hadir.